Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus hanya mendirikan satu gereja, yaitu Gereja Katolik yang telah ada dari tahun 33 sebelum Masehi hingga sekarang. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus Kristus mendirikan gerejanya pada tahun 33 Masehi dengan mengajarkan beberapa hal seperti yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kedua, inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketiga, keilahian Kristus. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." 4. Penebusan. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelima, ganjaran atau hukuman. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Yang keenam, baptis. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketujuh, penguatan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. 8. Komuni Kudus. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 9. Tobat atau pengakuan dosa. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ke-10. Pengurapan orang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa,
maka dosanya itu akan diampuni. 11. Imamat. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. 12. Perkawinan. Kepada orang-orang yang telah kawin atau tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suaminya, atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. 13. Simon Petrus sebagai kepala gerejanya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 14. 10 perintah Allah. Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ke-15. Perlunya iman dan perbuatan baik. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara yang terkasih, inilah 15 hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja-gereja berikut ini adalah gereja yang tidak didirikan oleh Yesus Kristus, karena gereja-gereja ini terlambat 1500 tahun dari gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, gereja Lutheran didirikan oleh Martin Luther pada tahun 1520, sedangkan gereja Katolik telah ada tahun 33 sebelum Masehi. Yang kedua, Episkopalian didirikan oleh Henry ke-8 tahun 1534, sedangkan gereja Katolik telah ada pada tahun 33 sebelum Masehi. Yang ketiga, Presbyterian yang didirikan oleh John Calvin tahun 1536. Yang keempat, Adventist yang didirikan oleh William Miller tahun 1830. Dan masih banyak lagi sekte lainnya yang bermunculan setiap saat. Jadi sekarang, jika gerejamu mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus pada tahun 33 sebelum Masehi, seperti Tritunggal Maha Kudus, inkarnasi, keilahian Kristus, penebusan, ganjaran atau hukuman, baptis, penguatan, komuni kudus, tobat atau pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, imamat, perkawinan, Simon Petrus sebagai kepala gerejanya, 10 perintah Allah, perlunya iman dan perbuatan baik. Maka jika gerejamu mengajarkan hal-hal demikian di atas, maka gerejamu adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus pada tahun 33 Masehi dan masih bertahan sampai dengan saat ini adalah gereja Katolik di bawah pimpinan Sri Paus di Vatikan. Demikian topik kali ini, semoga menambah pengetahuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.